Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Evos. Dan di kesempatan hari ini, kami ingin melanjutkan mengenai API yang ada di Crossref ya. Sebelumnya, kami sudah sampaikan beberapa mengenai API layanannya. Misalnya, participation report, itu sudah kami jelaskan dengan dua part ya. Dan sekarang kita dengan memanfaatkan satu perangkat, yaitu namanya Postman. Nah, pustakawan untuk bisa mengetahui lebih detail dari setiap yang dideposit dan mengetahui juga dari segi supply metadata yang diberikan oleh pengelola jurnal khususnya, itu bisa menggunakan ini. Jadi kalau yang sebelumnya itu hanya tampilan-tampilan dengan memanfaatkan user interface ya dari layanan yang ada di dalam Crossref. Nah, kalau ini kita bisa bedah semuanya. Jadi kita bisa mengetahui beragam data-data yang lebih mendetail yang memang sudah dilakukan proses deposit ke dalam Crossref. Nah, rekan-rekan bisa download ya dan juga instalasi dengan menggunakan Postman. Silakan bisa googling mungkin. Kemudian nanti bisa dilakukan proses instalasi cukup mudah, dan saya pun juga di sini menggunakan versi yang gratis ya, jadi bisa dimanfaatkan secara langsung ketika memang hanya ingin melakukan proses uji coba ataupun manipulasi dari segi data atau hal-hal lain yang bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Rekan-rekan bisa melihat juga dari dokumentasi yang tersedia ya di dalam Crossref. Ini ada di sini, cukup lengkap, bahkan tergolong bukan cukup lengkap lagi kalau seperti ini ya, sudah lengkap sekali. Metadata retrieval, mungkin rekan pustakawan ingat information retrieval ya. Nah, kalau di sini ada salah satu layanan namanya metadata retrieval, yang mana semua aksesibilitas dari metadata yang tersedia di dalam Crossref itu memungkinkan untuk dilakukan proses pemanfaatan lebih lanjut. Di sini ada bentuk layanan-layanannya, ada REST API, ada OpenURL, Simple Text Query, YPMH, Deposit Harvester, dan lain sebagainya. Ini rata-rata ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Yang berbayar yang ini setahu saya Metadata Plus, dan biasanya ini cukup lengkap ya dari layanannya, yang memang sudah disesuaikan baik dari segi kemudahan di dalam melakukan proses penarikan data atau timeout waktunya dan lain sebagainya. Ini diberikan banyak kemudahan. Tapi kalau yang ini dominannya ini memang layanan-layanan gratis yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan testing, pemeriksaan 1-2 instrumen seperti itu. Tidak untuk ranah dari segi aplikasi yang nanti digunakan buat production. Kemudian di sini ini layanan yang bisa dimanfaatkan, ada sharing network, manuscript tracking ya, kemudian hosting konten, bibliografi management, dan lain sebagainya. Jadi dari satu ekosistem yang ada di dalam Crossref ini bisa dimanfaatkan dari beberapa layanan. Author profiling misalnya dengan menggunakan satu konsep yang ada di ORCID misalnya, nanti bisa saling menambah hasanah dari kekayaan metadatanya ya. Kemudian di sini library discovery misalnya. Nah, ini kan juga memungkinkan untuk melakukan proses penelusuran dengan menggunakan discovery ya, atau mungkin yang biasa dikenal adalah portal perpustakaan. Nah, ini fungsi-fungsinya, fill that metadata gap, collect relate research object, dan lain sebagainya. Dan rekan-rekan bisa melihat detailnya di sini di crossref.org/documentation/retrieve strip metadata ya, dash metadata.
Nah, kemudian dari sini juga kita bisa melihat beberapa overview-nya ya. Bisa dilihat di sini crossref.org/services/ tanda pagar ya, kemudian 00252. Nah, ini yang memang nanti bisa kita memastikan kembali apa-apa saja yang didapatkan ya dari beragam layanan yang berkaitan sama retrieval yang ada di Crossref. Oke, nah, kemudian dari sini juga bisa kita lihat ini ada benefit of content registration. Jadi ini memberikan satu gambaran ketika nanti kita melakukan content registration apa saja yang memungkinkan buat didapatkan oleh para pengelola dan juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas pastinya. Dan berikutnya kita masuk ke dalam satu contoh ya. Di sini. Jadi kalau kita mau memanfaatkan dari Postman ini, saya sudah ambil beberapa. Untuk yang pertama, kalau kita mau mengetahui dari apa saja koleksi yang sudah diaktifasi depositnya ya. Kalau dari segi interface kemarin itu enak ya dengan memanfaatkan. Tapi kalau ini kita bisa explore lebih dalam dan lebih dalam. Nah, contohnya seperti ini kan. Ini kita klik di sini. Ini satu cara pencariannya. Sini. Kemudian saya send. Dan nanti langsung lakukan proses hasil ya dari setiap apa yang didapat di sini. Jadi kita bisa mengetahui, ini saya ambil dari Polimedia Kreatif sepertinya seingat saya. Nah, saya mau mengetahui dari prefix ini ID-nya itu bisa mengcover ataupun mengaktifkan berapa sumber informasi sih. Nah, ini bisa terlihat ada jurnal ilmiah Publipreneur sebanyak 92 koleksi, mediasi bla bla bla, jurnal PK Mas Kreator, jurnal multimedia dan IT, Geomit, dan juga kreator. Dan di sini ada keterangan totalnya sebesar ini ya, total results. Dan ini kalau statusnya sudah oke, berarti ketika kita melakukan proses pencarian ataupun melakukan proses get di sini, ini kita sudah diberikan glow gitu ya, atau sudah di enable gitu, atau sudah diperbolehkan lah intinya. Nah, kemudian dari sini juga bisa kita lanjutkan dari satu carian ya. Nah, contohnya adalah dengan memanfaatkan dari penamaan. Jadi kalau dari sini saya mau melihat lebih dalam lagi apa-apa saja yang memang sudah ada di dalam prefix tersebut. Nah, itu nanti bisa kita lanjutkan dengan melakukan proses pencarian dari segi tiap judul ya. Nah, saya ambil contoh satu judul dengan memanfaatkan dari prefix yang ada di jurnal saya. Contohnya seperti ini rekan-rekan. Jadi ini api.crossref.org/prefix, kemudian ID prefix-nya ya. Nah, kemudian kita ambil satu bentuk query-nya seperti ini. Query.title sama dengan ini judulnya, tapi ditambahkan dengan beberapa penambahan penghubung ya buat karakter yaitu plus. Nah, kemudian kalau seperti ini value-nya udah didapatkan dan kita bisa klik bagian send. Ini terlihat jelas ya, statusnya juga oke. Kemudian di sini ada keterangan yang didapatkan. Nah, ini kita bisa melihat lebih dalam lagi. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan. Misalnya ya. Nah, ini ada date stamp. Jadi ini proses melakukan proses aktivasinya ini. Tanggal 19/1/2024. Jadi buat doi-nya baru diaktifkan di sini. Tapi kalau untuk
nomornya ya. Nomornya ini ada di sini. Ya. Parts ya. Itu tadi di sini ini buat melakukan proses pemeriksaan dari segi referensinya. Kemudian yang penomorannya itu tadi di atas ini ya. Volume ini nih kayaknya. Ini yang bisa kita lihat lebih lanjut. Kemudian di sini juga ada keterangan URL yang digunakan buat Creative Commons-nya yang berkaitan sama license itu gimana. Dan ini abstrak yang digunakan. Kemudian ini DOI-nya, ini tipenya. Dan ini title. Jadi kalau nanti ada perubahan dan terdeteksi sama crossmark, nah itu nanti akan ada satu bentuk pencarian lebih lanjut ya. Nah, ini yang tadi berkaitan sama volume. Nah, jadi kalau misalnya kondisinya sudah sejauh itu, ada beberapa perubahan, nah itu bisa terdeteksi. Nah, itu yang memang bisa didukung juga sama Crossref di dalam melakukan proses ekosistem ya dari publikasi. Nah, ini beberapa, dan kita kalau mau melakukan proses download bisa langsung klik bagian sini, nanti bisa merefer ke bagian PDF-nya. Ini ada keterangan juga mengenai similarity checking dan lain sebagainya. Dan kalau kita telusur lebih ke bawah, di sini bisa didapatkan juga beberapa yang similar gitu ya dari segi pencarian. Jadi kondisi inilah yang nantinya bisa didapatkan oleh rekan-rekan kalau ingin mengetahui lebih lanjut dari setiap apa yang didepositkan di dalam Crossref. Baik, detailnya ada di sini. Jadi rekan-rekan bisa ke sini. Nah, ini ya. Dan beberapa dokumentasinya dengan menggunakan Swagger. Menarik nih, ya kita bisa mengetahui apa-apa saja yang nanti bisa dilakukan gitu ya. Oke, demikian dari apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa buat dilakukan bentuk subscribe dan juga bisa dilakukan penyebarluasannya dengan like dan juga di-share, dan harapannya ke depannya bisa kita berikan lagi informasi yang lebih bermanfaat. Demikian dari kami, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.